IQ, Intelligence Quotient, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tingkat kecerdasan. Secara sederhana, IQ adalah angka yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan berpikir. Kemampuan ini biasanya berkaitan dengan cara seseorang menggunakan logika, memahami pola, memecahkan masalah, serta mempelajari hal-hal baru. Supaya lebih mudah dipahami, bayangkan begini. Otak manusia itu diibaratkan seperti prosesor di sebuah handphone. Saat kita membuka aplikasi, menonton video, atau bermain game, semua perintah itu diproses oleh prosesor. Prosesor inilah yang menentukan seberapa cepat handphone memahami perintah dan menjalankannya. Ada handphone yang membuka aplikasi sangat cepat dan lancar. Ada juga yang masih bisa membuka aplikasi yang sama, tetapi membutuhkan waktu yang sedikit lama. Keduanya tetap bisa melakukan hal yang sama. Perbedaannya hanya pada kecepatan memproses informasi. Kurang lebih seperti itulah gambaran kemampuan berpikir manusia. Semua orang bisa belajar, memahami sesuatu, dan memecahkan masalah. Namun, kecepatan otak dalam memahami pola, menghubungkan informasi, dan menemukan jawaban bisa berbeda-beda. Disinilah tes IQ digunakan. Tes IQ biasanya tidak menguji hafalan, tetapi cara berpikir seseorang. Orang yang mengikuti tes akan diberi berbagai soal, seperti mencari pola gambar, melanjutkan urutan angka, menemukan hubungan antar bentuk, atau menyelesaikan teka-teki logika. Dari cara seseorang menjawab soal-soal itu, kemudian dihitung sebuah angka yang disebut dengan nilai IQ. Dalam sistem pengukuran modern, rata-rata IQ manusia ditetapkan di angka 100. Angka ini dijadikan titik tengah untuk membandingkan kemampuan berpikir seseorang. Sebagian besar manusia berada di kisaran 90-110, yang dianggap sebagai tingkat rata-rata. Jika nilai IQ seseorang di atas 110, biasanya kemampuan memahami pola dan berpikir logisnya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan kebanyakan orang. Jika nilai IQ seseorang di bawah 90, biasanya kemampuan memahami pola atau memproses informasi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan rata-rata. Namun penting untuk dipahami, IQ bukan penentu mutlak kecerdasan seseorang. IQ hanya mengukur sebagian kemampuan berpikir, terutama yang berkaitan dengan logika dan pemecahan masalah. Sekarang muncul pertanyaan lain, apakah IQ bisa berubah? Nilai IQ pada umumnya cukup stabil, tetapi tetap bisa berubah, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, lingkungan belajar, nutrisi, kesehatan, dan kondisi saat mengerjakan soal. Karena itu, seseorang bisa saja mendapatkan hasil yang sedikit berbeda jika mengerjakan tes dalam kondisi yang berbeda. Saat ini juga banyak tes IQ yang bisa dicoba secara gratis di internet. Biasanya cukup mencarinya di Google. Lalu kita akan menemukan berbagai website yang menyediakan soal logika yang mirip dengan tes IQ. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tes online biasanya hanya memberikan perkiraan saja. Tes IQ yang lebih akurat biasanya dilakukan oleh psikolog dengan metode dan standar ilmiah tertentu. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah kecerdasan manusia hanya diukur dari IQ? Selain IQ, para peneliti juga mengenal beberapa jenis kecerdasan lain. Misalnya EQ atau Emotional Quotient, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun orang lain. Ada juga SQ atau Spiritual Quotient yang berkaitan dengan nilai hidup, makna kehidupan, dan cara seseorang memahami tujuan hidupnya secara lebih dalam. Artinya, manusia sebenarnya memiliki beberapa jenis kecerdasan, bukan hanya satu. Ada orang yang sangat kuat dalam logika, ada orang yang sangat baik memahami perasaan, ada juga yang kuat dalam nilai dan makna kehidupan. Karena itu, ketika kita mendengar kata IQ, kita perlu memahami bahwa itu hanya salah satu cara untuk melihat kemampuan berpikir manusia, bukan satu-satunya ukuran kecerdasan. Pada akhirnya, kecerdasan manusia jauh lebih luas daripada sekedar satu angka.